akan memberikan komentar juga. Iya, Ya, terima kasih Pak. Ini kayaknya kita langsung diskusi saja ya. Silakan nih, banyak emang yang ini sudah saya buat untuk bergabung. diskusi Ya, aja. ya. Nah, tadi sudah disebutkan oleh Pak Ketua, nih kita akan membahas yang nomor dua ya. Karena tadi nomor satu sudah dibahas Pak Asra, dan silakan Bapak dan Ibu yang mau menyampaikan eh, tanggapannya mengenai ini. Silakan siapa yang mau memberikan masukan untuk berbagi kepada kita semua. Boleh raise hand. Pak Asra lagi. Pak Hairul juga sudah ada tuh, sudah bergabung. Atau barangkali dari Pak siapa tuh yang sudah melaksanakan sekolah penggerak kali ya. Yang sekolahnya sudah merupakan sekolah pelaksana implementasi kurikulum merdeka. Silakan Bapak dan Ibu. Kalau tidak ada, Pak Asra lagi silakan. Baik, Bu Dwi. Saya sebenarnya agak tidak terlalu yakin nih untuk menyampaikan pandangan. Pertama, sekolah kami belum benar-benar melakukan itu. Saya yakin teman-teman yang ada di sini yang anggota di teman-teman ketua juga yang ada di FKN ini juga ada yang sudah pernah, bahkan dalam forum diskusi juga sudah ada beberapa yang muncul. Namun demikian saya memberikan pendapat. Pertama, memang kalau kita baca asesmen sekarang itu beda dengan asesmen yang dulu-dulu. Tapi saya menemukan di bacaan saya itu ada sedikit saya mau sebut juga kontradiksi mungkin juga tidak, tapi ada ketidaksesuaian bacaan saya. Ya. Maaf Pak, Pertama, saya record dulu ya Pak ya, ini kegiatannya kita rekam ya. boleh lanjut? Silakan, silakan lanjut. Pertama di bacaan awal saya itu bahwa asesmen yang di sini adalah asesmen untuk yang penilaian pada bagian akhir. Penilaian tentang capaian pembelajaran yang dirumuskan dalam kurikulum merdeka itu. Itu yang saya sempat baca. Pak Ketua tadi sempat menyampaikan bahwa memang selama ini penilaian yang kita lakukan itu adalah tes tertulis. Mengapa? Karena penilaian atau ulangan harian yang kita lakukan selama ini itu untuk mengevaluasi atau menilai tentang KD 3 sekian atau KD pengetahuan. Sementara itu KD keterampilan dengan teorinya, memang dia harusnya tidak dalam penilaian ulangan harian. Tapi penilaian tersendiri yang boleh jadi juga menggunakan ulangan harian kalau misalnya KD itu dievaluasi dengan cara tes tertulis. Tapi saya kira tidak semuanya tes tertulis. Nah, sementara di kurikulum kita sekarang, kurikulum Merdeka ini, capaian pembelajaran tidak dibagi dalam dua hal tersebut. Dia menjadi satu. Sehingga memang tentu saja kalau kita hanya fokus ulangan harian toh sebagai asesmen, saya kira itu tidak lengkap. Karena tergantung dari capaian pembelajarannya. Boleh jadi tidak berbentuk tes tertulis. Kembali kepada penilaian proses yang kita lakukan dalam kelas. Pengetahuan saya jika sekiranya itu memang penilaian prosesnya untuk mengevaluasi capaian pembelajaran, karena kalau kita baca konsepnya adalah yang dievaluasi adalah capaian pembelajarannya. Lebih kepada capaian pembelajaran, tanda-tanda apa yang ditampilkan oleh siswa, baik itu berupa pengetahuan maupun barangkali keterampilan dirumuskan menjadi satu kalimat, tidak dibagi dalam 2 KD, yang kemudian kita rumuskan dalam bentuk indikator soal-soal, lalu kita evaluasi. Menurut saya itulah yang kita anggap sebagai evaluasi asesmen pada peserta didik tersebut. Nah, di bagian terakhir saya sempat membaca sebuah tabel itu, manakala pada saat kita merekap hasil capaian peserta didik dalam asesmen tersebut pada masing-masing tujuan pembelajaran atau pada masing-masing CP, lantas kemudian nilainya itu kurang, dalam artian kalau kita kembali ke kurikulum lama mungkin maksudnya adalah tidak mencapai standar ketuntasan, maka kemudian di sini kita diminta untuk mengecek kembali nilai proses selama ini, apakah yang bersangkutan itu sudah bisa dari nilai prosesnya untuk ditambahkan pada nilai sumatif tersebut. Itu yang saya sempat baca. Jadi pada dasarnya kalau kita lihat
dari konsepnya, nilai proses tidak menjadi nilai akhir dari asesmen. Karena yang diminta asesmen tersebut adalah capaian pembelajarannya pada bagian terakhir. Baik itu pada saat kelas 9 atau barangkali kita melakukan evaluasi pada saat di penilaian akhir semester. Sementara penilaian proses tersebut adalah penilaian yang kita lakukan pada saat hari-hari. Pada saat dalam pembelajaran yang menurut saya itu lebih fokus kita arahkan pada proses untuk memperbaiki pembelajaran sehingga saat tersebut itu bisa mencapai capaian pembelajaran yang dirumuskan dalam kurikulum merdeka. Demikian, terima kasih Budi. Ya. Ya. Terima kasih Pak Astos. Untuk yang kedua kalinya memang harapan saya memang dari teman-teman ini ada masukan karena memang di panduan pembelajaran dan asesmen itu nilai proses itu tiap hari kita lakukan, tetapi untuk perbaikan pembelajaran. Jadi kalau saya gambarkan nanti dari CP1 itu ada TP1, tujuan pembelajaran 1, tujuan pembelajaran 2 itu kalau mau memberi nilai ya diberi nilai, tetapi pada akhirnya tidak dipakai karena memang yang dipakai adalah asesmen sumatifnya setiap CP. Nah, berkaitan dengan itu seringkali ini yang menjadi masalah adalah di kabupaten kemudian ada ulangan bersama yang kalau satu sekolah mungkin masih mending, tapi kalau satu kabupaten mengadakan ulangan bersama ini yang menjadi masalah karena tiap sekolah mungkin berbeda CP yang sudah diselesaikan. Baik, isu yang ketiga, apakah memang setiap kali kita itu mengajar harus melakukan tes diagnostik? Karena yang saya baca itu bagaimana mungkin kita memberi pembelajaran di siswa itu sama kalau ternyata di siswa itu bermacam-macam. Arah saya ini bagaimana nanti kita akan belajar mengajar siswa kita secara diferensiasi. Nah, untuk itu kita Pak Surip mungkin bisa memberi pendapatnya bagaimana kalau kita ini apakah setiap kali mengajar ini harus melakukan tes diagnostik. Monggo, silakan Pak Surip, mungkin ada atau yang lain langsung bisa. Ini boleh ya saya sedikit berkomentar dulu. Memang menarik ini yang apakah setiap kali mengajar Bapak Ibu sudah melakukan tes diagnostik. Nah, ketika kita sudah mendapatkan hasil dari tes diagnostik itu, terus akhirnya mau seperti apa? Saya pernah ngobrol sama Pak Ari ya, Pak Ari, coba Pak Ari nanti di itu ya diungkapkan di sini. Kita pernah ngobrol ya Pak Ari ya mengenai tes diagnostik. Nah, ketika kita menemukan atau mendapatkan hasil bahwa si A, si B itu berbeda kemampuannya, terus apakah ini anak-anak dikumpulin dalam satu kelas terus ngajarnya seperti apa gitu kan ya? Mangga Pak Ari. Halo, Assalamualaikum. Salam. Silakan Pak Ari. Jelas ya Bu ya? Jelas, tapi agak kurang kenceng. Oh, kurang kenceng ya? Iya. Kenceng Pak. Iya baik. Kok saya sih Bu Dwi. Baik Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Ari Wibowo, saya dari Kabupaten Tanah Laut. Sebelumnya saya juga ada ngobrol-ngobrol ya dengan Bu Dwi masalah apa namanya ya, asesmen diagnostik ini ya mungkin karena saya juga belum terlalu paham karena saya juga bukan bagian dari sekolah penggerak, bukan juga pelaksana 3M saat ini. Tetapi setelah saya merenungkan masalah asesmen diagnostik itu kan kita mendiagnosa mungkin hanya bisa ini ya,
kognitifnya saja yang kita diagnosa, sedangkan yang lain-lain kan kita nggak bisa ya, karena memang tidak ada alat ukurnya. Seperti ini ya, ketika kita mendiagnosa siswa ini ada yang kurang, ada yang mungkin pengetahuannya menengah, dan ada juga yang mungkin pengetahuannya sudah sangat bagus, ya. Nah, lalu mau kita apakan siswa tersebut? Kan ini ya, kita menggunakan pembelajaran yang berdiferensiasi, ya kan? Artinya kita melakukan asesmen diagnostik terlebih dahulu untuk mengetahui pengetahuan awal siswa, mungkin seperti itu. Nah, dengan mengelompokkan siswa yang seperti itu, apakah tidak menjadikan kita sebagai guru itu sulit dalam hal menyediakan bahan ajar? Yang pertama itu. Lalu setelah dilaksanakan asesmen diagnostik tersebut, apakah juga tidak membuat kita sulit ketika kita melayani siswa di dalam kelas? Ya, karena kan ini ya, kita harus melayani siswa sesuai dengan kemampuannya, ya kan. Nah, apakah tidak seperti ini saja? Kan kita pernah mengenal yang namanya pembelajaran open ended, ya kan, Bapak Ibu ya. Open ended. Nah, artinya dengan pertanyaan-pertanyaan yang terbuka, itu kan memungkinkan siswa dengan kemampuan yang rendah itu dia membuat jawaban itu yang sesuai dengan kemampuannya. Siswa dengan kemampuan yang menengah dia juga membuat jawaban dengan yang sesuai dengan kemampuannya. Lalu siswa dengan kemampuan tinggi juga dia akan membuat jawaban sesuai dengan kemampuannya. Contohnya seperti ini. Berapakah hasil penjumlahan dua bilangan bulat yang hasilnya negatif 2? Mungkin siswa dengan kemampuan rendah itu dia hanya punya satu jawaban ya. Misalkan negatif 1 tambah negatif 1 gitu kan. Lalu siswa dengan kemampuan menengah dia bisa menghasilkan beberapa jawaban, ya kan, karena dia pengetahuannya lebih bagus. Dan siswa yang kemampuannya tinggi juga mungkin lebih bagus lagi, yaitu mungkin dia lebih banyak memiliki alternatif jawaban. Nah, itu. Jadi kemarin itu juga ini ya, cuma diskusi sama Bu Dwi sih, mau kita apakan sih siswa kita itu tadi, karena sebelumnya saya juga pernah ikut ini ya Bapak Ibu, apa ya namanya, diajak pelatihan sih sama teman-teman guru penggerak ya. Saya juga bukan bagian dari guru penggerak karena tidak lolos tidak lolos seleksinya. Jadi pernah diajak, lalu dikenalkan dengan pembelajaran berdiferensiasi yang itu tadi ya. Nah, jadi memang sebelumnya juga pernah disinggung masalah yang pengelompokan siswa dengan berbagai macam gaya belajar, tetapi menurut saya juga waktu itu, apa bisa sih kita sebagai guru matematika itu mendiagnosa gaya belajar siswa? Nah, seperti apa enggak lebih ke guru BK? Nah, sedangkan guru BK kan mungkin di setiap sekolah juga belum tentu ada. Lalu apa enggak lebih ke psikolog sih? Kalau ke psikolog kan kita sekolah kayaknya nggak mampu juga sih mengadakan yang seperti itu ya. Untuk menentukan gaya belajar yang memang benar-benar siswa itu gaya belajarnya seperti itu. Itu juga pernah kita diskusikan. Apakah ketika kita punya instrumennya tuh, seandainya kita punya instrumennya, kita diagnosa seperti itu kan, itu waktu yang itu ya Bapak Ibu yang masih belum yang sekarang ini, bahwa yang mendiagnostik hanya untuk kemampuan matematikanya ya, karena dulu gambarannya kan asesmen diagnostik itu untuk gaya belajarnya. Apakah ketika kita ini diagnosa, siswa itu benar-benar menjawab secara jujur seperti itu? Nah, ini kan berarti ikut mana deh? Permasalahan tentunya ya, permasalahan. Iya, Baik. jangan-jangan Baik, Ari. iya Mungkin seperti itu ya. itu ya. Baik, dari paparan tadi
paling tidak bagaimana setelah adanya tes diagnostik itu kemudian ditemukan bermacam-macam. Bapak Ibu Ketua MGMP Mantengan yang saya hormati, bahwa di PMM atau Merdeka Mengajar itu sebenarnya sudah ditunjukkan ditunjukkan bagaimana setelah tes diagnostik. Jadi setiap kali memang mengajar kita itu kita diharapkan untuk melakukan tes diagnostik tentang materi baru mungkin ya, materi baru. Nah, pembentukan kelompok yang selama ini kita lakukan sebelum pembelajaran atau pada awal pembelajaran, nah itu yang menjadi kuncinya mungkin. Jadi pembentukan kelompok siswa itu berdasarkan hasil tes diagnostik. Bapak Ibu mungkin bisa nanti mengikuti lebih jelasnya di PMM tentang asesmen, bagaimana setelah melakukan tes diagnostik itu guru ngapain. Saya pikir tidak ada ini, kalau merasa sulit dan lain sebagainya malah terbantu sekali, sehingga kolaborasi antara yang sudah paham dengan yang dulu kita kenal dengan pembelajaran teman sebaya itu ada di situ, ternyata ada di situ. Nah, bagaimana mempraktekkannya, silakan Bapak Ibu untuk pelajari di PMM ya, lebih dalam. So, kalau di situ sudah ada untuk yang bagaimana setelah ditemukan macam-macam atau banyak macam dari siswa di kelas kita. Nah, yang paling urgen adalah kita dulu atau pada kurikulum 13 itu mengajarnya memang tidak pakai itu, menyamakan semua kemampuan di kelas itu sama, sehingga anak yang sudah merasa bisa ternyata malah membuat ulah dan lain sebagainya. Untuk isu yang ini saya cepatkan karena memang nanti ada beberapa materi lagi. Nah, untuk isu yang berkembang yang keempat adalah apakah memang Bapak Ibu ini pernah memanfaatkan hasil asesmen untuk perbaikan pembelajaran yang selama ini, kalau sudah ditemukan hasilnya bagus, diberi pengayaan, kemudian kalau tidak nyampe pada KKM, kemudian diberi apa itu diberi apa Bu? Remedial dan lain sebagainya. Tetapi kita nggak pernah menggunakan hasil asesmen ini. Kenapa ya? Kalau saya ngajar hari ini semua hampir 90% anak-anak tidak bisa menerima apa yang saya sampaikan dan lain sebagainya. Nah, asesmen yang itu pernah, apakah memang untuk itu hasil asesmen sumatif ini, formatif ini yang dimaksud. Hasil asesmen formatif ini kan tadi di panduannya untuk perbaikan pembelajaran. Nah, kita bagaimana untuk perbaikan pembelajaran itu maksudnya bagaimana? Silakan Bapak Ibu untuk kita diskusikan. Dari Pak siapa yang ada itu? Anaja udah hadir tuh? Hah? Anaja udah hadir kalau mau. Ya, silakan aja. Aja. Silakan Bapak Ibu yang mau. Nah, kan kita sampai jam 5 ya ini waktunya. Kita sekarang sudah jam 15:48. Kita selesaikan dulu yang asesmen ini karena memang masih banyak yang belum tahu, termasuk saya, apalagi kita belum melaksanakan Merdeka Belajar itu. Kita memang nggak tahu, tapi kita akan terus belajar. Nah, untuk yang sudah melaksanakan ini juga kan masih bingung asesmennya akan seperti apa. Ada teman kita yang sudah bergabung ini dari Sumatera Barat, beliau sudah melaksanakan kurikulum Merdeka sebagai sekolah penggerak. Barangkali
bisa berbagi Pak Henry tuh. Nanti kita juga akan membahas mengenai CP, TP, dan ATP ya. Nanti banyak ada teman-teman kita yang akan berbagi juga. Silahkan siapa lagi yang mau berbagi yang ini? Nomor 4 ya tadi ya. Karena tadi saya sambil bikin ini dan sambil rekod juga sambil bikin daftar hadir. Pak Asra lagi juga boleh. Atau Panaja, mana Panaja nih belum muncul, tapi tadi sudah gabung. Panaja, halo. Aja di pernikahan. Boleh saya dulu Budi. Ya, Nanti silakan Pak Asra. di Ya. red fire. Mangga, silakan. Silakan. Terima kasih. Baik, isu yang keempat. Mungkin sebelum yang keempat, saya singgung sedikit tentang yang ketiga tadi. Maaf, saya ada saran masukan. Jadi saya setuju tadi bahwa setiap pembelajaran normalnya sesuai dengan idealnya. Memang kita ada asesmen awal untuk menentukan kelompok, paling tidak 3 kelompok lah. Kelompok yang butuh bimbingan, kemudian yang sedang-sedang, dan kemudian yang sudah sangat mahir. Lalu tentang seperti apa perlakuan kita lakukan, memang paling tidak minimal kita membedakan kesulitan materi yang kita sampaikan kepada mereka bertiga. Sebenarnya kita sadar selama ini, kalau kita ngajar itu dalam satu kelompok, ada yang benar-benar bagus, ada yang hanya sekedar ikut-ikutan. Nah, dengan kurikulum merdeka, maka yang sekedar ikut-ikutan tersebut agar kemudian tidak setengah mati dia berjalan dalam kurikulum merdeka, mereka yang dikelompokkan tersendiri, lalu kemudian kepada mereka diberikan konten materi yang levelnya sangat mudah. Contoh kalau kita bicara sederhana lah, misalnya persamaan kuadrat, atau sekarang kita bicara bilangan berpangkat, kita cukup beri saja yang pangkat-pangkatnya kecil. Sementara untuk yang level sudah bagus, kita bisa memberikan latihan-latihan atau soalan yang sudah kompleks, mencampur 2 atau 3 macam operasi terkalian pembagian dari perpangkat sekaligus. Kalau untuk levelnya yang yang rendah itu, dia cukup 1 operasi saja, agar kemudian dia itu berjalan sesuai dengan kemampuannya. Itu tentang kemudian perlakuan kita berikan sebagai hasil dari asesmen diagnostik tadi. Kalau tentang gaya belajar, menurut saya itu biar kita lakukan cukup 1 kali saja. Tapi kalau asesmen tentang kognitifnya itu harusnya setiap konten materi pembelajaran. Yang berikut tentang apakah hasil asesmen kita gunakan untuk perbaikan pembelajaran. Bahwa yang kita lakukan selama ini hasil asesmen yang kita gunakan untuk remedial pengean, sebenarnya itu bukan perbaikan pembelajaran. Itu lebih kepada perbaikan nilai. Iya, betul. Perbaikan pembelajaran dimaksud adalah sebenarnya kita sadar atau tidak sebenarnya cara mengajar yang kita gunakan di dalam kelas itu, jika sekiranya itu nilainya kurang, maka sebenarnya kita juga mengajarnya dianggap belum bagus, atau metode yang kita pakai itu belum cocok untuk siswa. Nah, idealnya begitu kemudian kita mendapatkan hasil asesmen yang tidak menggembirakan, maka kemudian kita melakukan revisi RPP. Revisi kepada RPP-nya, bukan pada remedial atau pengeannya, tapi revisi tentang model atau metode yang kita pakai, yang kemudian dianggap lebih cocok untuk siswanya. Lebih ke sana, walaupun memang selama ini kita akui bahwa RPP itu kadang-kadang kita hanya ganti tanggal, normalnya tidak seperti itu. Bahkan kalau paling bagus itu RPP itu kita coret-coret di RPP-nya, ini diganti, nggak cocok ini. Jadi paket 2 kalau saya sendiri memang normalnya itu dipakai, dan prakteknya adalah lebih merevisi RPP-nya, bukan melakukan remedial pengean, merevisi RPP-nya, sehingga pada tahun berikutnya kita melakukan pembelajaran itu bisa lebih bagus, lebih ke sana sih sebenarnya. Demikian pandangan saya, terima kasih. Siap. Ada lagi mungkin tambahan sedikit lagi? Barangkali ada yang mau bertanya juga, silahkan Bapak Ibu. Boleh bertanya, Bu Dwi mau bertanya? Kembaran saya nih. Aja kelihatan bingung ya. Sampai kelihatan Jadi bingung. sudah Kelihatan bingung ya. Tahu aja gitu loh. Mau nanya, makanya saya suruh tanya. Kelihatan bingung soalnya. Iya, kelihatan sih. Silakan Bu Dwi, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat apa namanya? Pertama sangat gembira, manfaat sekali diskusi ini. Saya tuh IKMT belum tahu apa-apa. Sudah gitu di
MGMP dikiranya saya tahu apa-apa. Susah jadinya. Saya nggak ngerti, tapi dikiranya teman-teman tuh saya tahu apa aja gitu loh. Ya, terus ikut-ikutan tuh sama Pak Nur Aziz tuh ikut-ikutan bikin komunitas, Pak. Ya, lucu. Keren kan? Ikut-ikutan. Waktu cerita aja nih ya, nggak tanya nih, siapa tahu nanti terinspirasi teman-teman yang ingin membuat komunitas, karena secara Ya, siap. pengawas di kota itu, di kota kami termasuk itu teman-teman ketua MGMP Mapel lain tuh nanya-nanya, gimana tuh bikin komunitas, dioyak-oyak tuh sama pengawasnya, suruh masuk ke komunitas belajar begitu. Padahal waktu itu saya chat ke Pak Nur Aziz, gimana tuh bikin aksi nyatanya. Akhirnya Pak Nur, saya hanya cerita aja itu di komunitas itu, saya cerita bahwa kami memang tidak tahu menahu tentang IKM, belum paham, terus akhirnya kami membuat kelompok belajar aja. Saya ceritakan aja bahwa kami bikin kelompok belajar, lalu kami bertemu, belajar bersama, lalu menurunkan ATP dan sebagainya, itu yang dimana kami saling sharing aja begitu. Nah, mengenai yang asesmen tadi, kami masih ini juga betul sekali kata seperti yang disampaikan Pak Asra tadi, bahwa selama ini asesmen yang kita lakukan, hasil asesmen itu untuk memperbaiki nilai siswa, bukan untuk jarang sekali untuk memperbaiki, tetapi sering kita juga melakukan perbaikan sih sebenarnya, tetapi mungkin tidak tertulis, kemudian kita hanya secara lisan saja. Saya sering menanya ke anak-anak, Putri ini kurang bagaimana sih anak, kok masih banyak sekali yang belum tuntas, padahal soal yang diberikan dengan yang latihan pun masih lebih mudah dari soal yang diberikan tuh sebenarnya. Kalau memang ada kesulitan silakan nanya, tapi kebanyakan siswa bilang kalau bertanya itu kayaknya kok ini ya, masih banyak yang merasa direndahkan begitu sama teman-temannya. Nah, di sini saya ingin menanyakan bagaimana kita mendorong siswa untuk bisa bertanya, mengatakan sejujurnya dia itu sudah paham atau belum, tanpa merasa bahwa teman-temannya akan mencemooh. Gitu aja ditanyain. Saya ngobrol sama anak-anak tuh secara pribadi, kenapa sih kok nggak nanya? Aku tuh tadi ketawain, gitu aja nanya, bilangnya gitu. Benarkah seperti itu? Apakah itu hanya di kelas saya atau apa isu yang keenam ini menurut saya catat ini. Sudah keenam. Siswa yang tanya kemudian diledek. Iya, seperti itu. Mungkin Bapak Ibu punya cara bagaimana memancing pertanyaan dari siswa agar apa ya? Kita kadang-kadang kan juga lihat ya dari tatapan matanya, siswa ini kayaknya nggak ngerti sih, cuma dia malu bertanya. Terus kita deketin, dia sebenarnya kok nggak ngerjakan, berarti kan dia nggak ngerti kan, tapi nggak mau bertanya gitu. Mohon pencerahan, mungkin Bapak Ibu ada pengalaman juga. Terima kasih. Mohon maaf lebar ini ya Pak ya pertanyaannya ya. Mohon maaf. Bu, ini curhat. Iya. Curhat seorang guru matematik yang sepertinya semuanya mengalami hal seperti itu sama gitu ya. Kalau kita memang, ya, makasih. Oh, Pak Amus juga sudah bergabung tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Mus, langsung saja mau ngasih komentar, mangga. Di isu yang keempat Pak Amus. Sebentar Bapak Ibu, saya Pak Naja boleh bicara. Oh, Pak Naja nih, Pak Naja. Silakan. Sebentar, Pak Maaf, Naja. ganti akun tadi saya tombol mikrofonnya tadi tidak bisa aktif, jadi saya ganti akun. Oke, sebentar ya Pak Naja, saya Maaf baru bergabung karena tadi ada acara keluarga, baru pulang dari pesta ini. Iya, Pak. Saya tadi baru menyimaknya itu di poin ketiga, jadi poin 1, 2 tadi itu saya tidak sempat menyimak. Ya, poin ketiga ini, kalau poin ketiga ini saya baca, apakah setiap kali mengajar Bapak Ibu sudah melakukan tes diagnostik? Ini maksudnya mungkin ini tes awal ya? Betul Pak. Iya, oke. Saya soalnya mau cerita pengalaman saya waktu SMA. Jadi saya punya guru itu di tahun 80-an, namanya Pak Abdu itu
itu orangnya sangat disiplin. Sebelum bel bunyi itu dia sudah ada di depan kelas. Dan ciri khasnya dia kalau mengajar, setiap kali dia masuk itu ada istilah ulangan 5 menit. Ulangan 5 menit itu betul-betul waktunya hanya 5 menit, siapkan kertas, setelah itu di store, dia langsung periksa, setelah itu baru mengajar. Kemarin dia meninggal karena kecelakaan, ya sudah pensiun juga, karena saya kan SMA tahun 80-an. Itu saya baru sadar bahwa mungkin apa yang dilakukan guru saya waktu itu, itulah sebenarnya tes diagnostik awal. Saya agak ini ya, saya agak guru, jadi saya agak menangis. Ya, jadi mungkin itulah yang dimaksud dengan tes diagnostik awal, karena saya mengingat bahwa yang nilai-nilai pekerjaan kita waktu itu tidak pernah dinilai. Itu hanya acuannya dia ketika mau mengajar. Jadi itu dilakukan setiap pertemuan pasti dilakukan itu. Jadi dia bahasakan waktu itu istilahnya ulangan 5 menit. Mungkin itu yang dimaksud dengan asesmen awal. Terkait dengan asesmen sumatif ini kan kita dianjurkan melakukannya 2 kali. Dilakukan di awal yang fungsinya fungsi diagnostik dan dilakukan di akhir sebagai fungsi reflektif. Di fungsi reflektif inilah sebenarnya kita diminta untuk memperbaiki pembelajaran berikutnya. Sekira seperti itu. Jadi kalau memang RPP kita dirancang dalam 1 semester, ya seperti tadi yang dikatakan Pak Asra, mau tidak mau harus revisi RPP. Tapi dengan adanya pembelajaran seperti ini sebenarnya, itu kita dituntut membuat RPP-nya itu per pertemuan. Betul. Kita buat RPP diagnostik awal, RPP yang kita rancang juga itu kan belum tentu yang berjalan di kelas. Kenapa? Karena ketika diagnostik awal berbeda dengan apa yang kita harapkan, itu pasti kan melakukan perubahan tindakan juga di dalam kelas. Nanti setelah itu kita melakukan tes sumatif lagi, tes formatif lagi di akhir sebagai fungsi reflektif. Kan fungsinya kan bedanya kan cuma di situ, ada fungsi diagnostik, ada fungsi reflektif. Dari fungsi reflektif ini kita mencoba melihat apa kelemahannya, jadi kita melihat apa yang belum dicapai oleh siswa dan apa yang tidak berhasil menurut kita guru. Dan itulah nanti perbaikan yang akan kita lakukan untuk pertemuan selanjutnya. Jadi boleh jadi materi yang diajarkan hari ini itu akan berulang lagi di pertemuan berikutnya, walaupun tidak 100% satu pertemuan itu akan itu, tapi dari hasil catatan refleksi kita itulah mungkin yang dituangkan di pertemuan kedua sebelum pembelajaran berlangsung. Dan boleh jadi juga asesmen formatif yang kita asesmen formatif di akhir pembelajaran itu bisa menjadi asesmen awal pada pertemuan berikutnya untuk melihat ketercapaian betul apakah misalnya kita lakukan itu benar seperti itu. Mungkin untuk sementara seperti itu yang saya paham. Ya Pak Naja, terima kasih ya. Jadi nanti kita akan lihat bersama-sama bagaimana apa yang di panduan itu memang hanya ada 2 istilah, asesmen formatif dan asesmen sumatif, dan bagaimana nanti pelaksananya nanti kita akan lihat bersama-sama. Baik. Pak Ketua, yang saya kurang sependapat sebenarnya itu kalau asesmen diagnostiknya itu yang dilakukan sebelum pembelajaran, yang konsep awal itu ada membuat soal, mengambil soal 2 semester sebelumnya, yang 1 banding 1 itu sebenarnya yang saya anggap kurang cocok itu dan kurang efektif juga. Untuk apa? Itu kita harus mengambil materi 2 semester sebelumnya 2 nomor, kemudian 1 semester sebelumnya 6 nomor, materi semester ini 2 nomor. Itu kurang efektif. Apalagi kan materinya juga kita tidak memilih berdasarkan materi akan diajar segera, tetapi itu diambil dari materi-materi dalam 1 semester itu. Itu awal. Kalau asesmen awal maksudnya terkait dengan materi akan mau diajarkan, saya kira itu tepat dan memang harus dilakukan. Sebenarnya kan ini kita lakukan dulu kan kita melakukannya namanya apersepsi. Cuma persepsi itu kan kita paling tanya jawab terkait dengan materi prasyarat dan seterusnya. Tapi ini kan butuh didokumentasikan. Betul, Pak. Kita buat secara tertulis atau apa yang jelas ada dokumentasi bahwa kita melakukan itu. Ya, siap Pak. Jadi Pak Naja, jadi yang saya maksud di tes diagnostik ini adalah asesmen awal yang memang berkaitan dengan materi.
dengan berkaitan dengan materi, bukan yang dari awal tahun kemudian ngambil apa namanya, apalagi ngambil fase C sebelum itu kayaknya sudah berubah. Yang kemarin apalagi tentang gaya belajar dan lain sebagainya itu tidak dibutuhkan dalam tes diagnostik itu. Kemarin saya didatangi oleh ngapain itu apa namanya, nanti banyak apa namanya, apa istilahnya itu, orang-orang yang nanti datang ke sekolah untuk melakukan tes itu, sehingga memang dibutuhkan tapi tidak apa menjadi ujian, sehingga asesmen yang dipakai sekarang itu adalah kalau menurut PMM yang di Merdeka Belajar itu hanya awal itu penting, kemudian pada prosesnya, kemudian pada sumatifnya, ada 2. Sedikit Pak Kota, ini juga memang jadi kendala juga masalahnya, karena bapak-bapak ibu pengawas itu kan rata-rata menjadi narasumber di sekolah penggerak, dan ternyata sekolah penggerak 1, sekolah penggerak 2 itu materinya masih sama terkait dengan asesmen. Jadi yang dia maksudkan asesmen diagnostik kognitif itu seperti itu yang konsep awal, walaupun di panduan itu kan sudah berbeda, di panduan 2020 sudah berbeda. Iya. Itu juga jadi masalah, karena ketika dia masuk dia itu semakin pede juga, karena katanya ini dia dapat materinya 2022 juga. Iya. Nanti bagian mana? Silakan Pak. Baik, jadi intinya Bapak Ibu, kita harusnya memanfaatkan hasil asesmen pada asesmen sumatif pada akhir capaian pembelajaran itu untuk perbaikan pembelajaran selanjutnya, atau tidak sampai pada CP, pada tujuan pembelajaran 1, ketika di situ ditemukan tidak maksimal hasil asesmennya, kita juga harus koreksi. Yang paling penting adalah yang saya harapkan tadi adalah bagaimana kita di Merdeka Mengajar itu diharapkan ada introspeksi antara siswa untuk menilai dirinya dan menilai gurunya. Jadi refleksi gurunya, bagaimana anak-anak cara mengajar Bapak hari ini. Nah, ini yang sering kali kita tidak pakai. Nah, maunya begitu. maunya saya ke sana. Baik, isu yang kelima, ini khusus orang Jawa, ada istilah ngaji itu adalah ngarang biji. Ngarang biji itu begini, ketika akhir yang kemarin kita lakukan, yang ketika akhir tes akhir, kemudian nilai PAS atau PAT-nya ini tidak sampai pada KKM, kemudian kita melihat prosesnya, akhirnya ditambah otomatis, sehingga kita itu ngarang biji pada akhir semester itu. Seringkali ngarang biji, oh ini prosesnya bagus, akhirnya ditambah otomatis, atau di rata-rata sampai pada hasil PAS-nya ini ditambahkan ini, tambah ini, sehingga rapotnya juga begitu kan, rumus rapotnya juga begitu, hasil ini ditambah ini dan lain sebagainya. Nah, nanti akan berkembang kenapa di ijazah itu ada tertulis bukan gabungan antara semester 1 sampai semester 6 ditambah ujian sekolah. Kok kenapa hanya ujian sekolah? Jangan-jangan kalau melihat ini memang fokus di ujian sekolahnya saja. Jadi nilai rapot yang semester 1 sampai 6-nya ini jangan-jangan memang tidak dibutuhkan untuk nilai ijazahnya dan lain sebagainya. Baik, kita masuk proses prinsip asesmen ini sudah ada di itu, nanti kita bagikan. Jadi, nanti di share aja Pak itunya ya. Kita diskusi aja. Jadi intinya pada kurikulum Merdeka itu pendidik diharapkan lebih berfokus pada asesmen formatif dibandingkan sumatif. Jadi
fokusnya kalau menurut Pak Direktur SMP itu seringkali kita fokus pada nilai, tidak pada kemampuan atau kesuksesan memahami atau menguasai kompetensi yang diharapkan. Gitu ya. Baik itu, mari kita lanjutkan. Untuk ini saya cukup 1 jam tadi sudah. Silakan untuk kita kembali bincang-bincang. Oh ya, satu lagi ingin saya sampaikan. Kalau saya membuat nilai, nanti aja, mungkin nanti bisa tak cari filenya dulu ya. Iya, oke Pak Ketua. Ya. Selesai? Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut lagi. Terima kasih Pak Ketua, Pak Nur Ajis, Pak Asra, Bu Dwi, Pak Naja, Pak Ari, dan lain-lain. Kita lanjut ya Bapak Ibu, namun sebelum berlanjut ini kita silakan Bapak dan Ibu, saya sudah share itu link daftar hadir di room chat ya. Ya, silakan diisi untuk sekedar administrasi saja itu, karena nanti takutnya dibutuhkan bukti fisik kalau kita setelah melaksanakan kegiatan webinar. Ya Bapak Ibu, saya mulai record lagi. Tadi jadi sebagian saya recordnya karena mungkin nggak cukup karena pakai recorder ya, karena kalau Gmail gratisan nih sama aja, jadi kurang lengkap gitu. Suara saya terdengar Bapak Ibu? Terdengar. Oh, iya, nah, kita lanjutkan dengan diskusi mengenai CP, TP dan ATP, gitu ya Pak Ketua ya. Ya, siap. Nah, silakan nih sekarang siapa yang mau mendahului. Pak Amus sudah bergabung, Pak Hairul Adwal juga sudah. Nah, nanti silakan yang lain juga, Pak Asra, Pak Naja masih tetap, dan yang lain yang mau bertanya dipersilahkan. Ini mau siapa dulu? Pak Hairul dulu. Pak Hairul. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, kedengaran ini suara saya? Dengar Pak? Jelas. Kedengaran. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sorry, nggak ada yang malam ya. Jadi kalau saya pikir waktu Indonesia Timur ada yang malam. Jadi saya sebenarnya mau menginformasikan bahwa saya tidak siap. Tidak siapnya karena saya pakai HP. Jadi kalau ada yang membantu share screen CP ATP yang tadi saya share linknya tadi, mungkin bisa ya. Oh, ada di saya Pak. Ya, kalau tidak ada mungkin nanti bisa teman yang lain yang berbagi, itu maksud saya. Saya pikir sama aja. Kemarin saya pernah diskusi dengan Pak Gunanto terkait ini CP ini. Kemudian, ya. Nanti sebentar Pak Hairul, sebentar Pak Hairul, nanti mungkin jika ada teman-teman ketika Pak Hairul sedang menyampaikan informasi, boleh yang lain misalnya ada yang mau menyampaikan juga atau boleh angkat tangan ya atau raise hand gitu saja ya Pak ya. Oke Pak, silakan lanjutkan. Baik, jadi mungkin teman-teman sambil melihat juga ini, saya susah juga ini karena file-filenya ada di laptop semua. Jadi baik, jadi pertama saya ingat komentarnya Kemdikbud Pusat Perbukuan kalau tidak salah di Twitternya itu katanya yang kemarin di-share sama Pak Haji, Pak Ketua, itu ada ralat gitu ya. Jadi saya melihat isu itu pertama di Twitter itu. Katanya dokumen Kemdikbud itu dokumen hidup, jadi bisa berubah sewaktu-waktu karena ada protes itu. Akhirnya terjadilah seperti itu revisi. Nah, saya mengutip jadi pernyataannya Kemdikbud, jangankan saya Kemdikbud saja mengatakan dokumen seperti buku-buku siswa itu aja menjadi dokumen hidup, bisa direvisi, apalagi sekelas ATP yang saya buat tanda kutip mendadak gitu. Jadi rata-rata mendadak di kabupaten kami karena kami kabupaten yang paling banyak mendaftar kurikulum Merdeka secara mandiri tanpa ada persiapan matang dari pihak-pihak
seperti dinas pendidikan begitu. Akhirnya kami jalan sendiri-sendiri. Baik, saya langsung nanti mungkin bisa kita diskusikan bersama, terutama saya ingin umpan balik dari Bapak Ibu, teman-teman yang sekolahnya sekolah penggerak yang terlebih dahulu menyusun ini gitu. Jadi saya bermodalkan membaca panduan pembelajaran dan asesmen tahun 2022 plus menggunakan ilmu ATM dari PNM. Akhirnya saya coba memberanikan diri menyusun ATP yang mana hasilnya seperti Bapak Ibu bisa lihat di link tadi itu. Saya tidak bisa share screen karena menggunakan HP gitu. Jadi prinsipnya saya pikir Bapak Ibu juga setelah membaca CP juga akan bisa melihat bahwa CP itu kalau menurut saya adalah kumpulan-kumpulan KD ya. Jadi banyak orang mengatakan CP itu mirip KD, kalau saya mirip kumpulan-kumpulan KD di kurikulum sebelumnya. Jadi KD pengetahuan, KD keterampilan itu dicampur jadi satu gitu. Akhirnya jadilah satu CP sehingga kalimatnya menjadi satu kalimat titik sambung satu kalimat gitu. Padahal sebenarnya itu kadang-kadang pisah-pisah itu. Akhirnya tugas kita adalah untuk memisah-misahnya. Syukur sudah ada CP yang dipisah-pisah menjadi beberapa elemen. Ada bilangan, aljabar, pengukuran, geometri, dengan yang terakhir analisis data, sehingga agak memudahkan. Jadi langkah saya kemudian mengkaji atau bukan mengkaji sih sebenarnya, saya hanya meng-enter saja CP yang ada di elemen-elemen. Misalnya di elemen bilangan, kalau boleh saya bacakan karena tidak ada tampilan layarnya. Di akhir fase D, peserta didik dapat membaca, menulis, dan membandingkan bilangan bulat, bilangan rasional dan irasional, bilangan desimal, bilangan berpangkat bulat dan akar, bilangan dalam notasi ilmiah titik. Kemudian mereka dapat, di mereka itu saya enter. Jadi saya enter, jadi saya sudah mendapatkan satu KD di situ. Apakah kemudian itu bisa dikembangkan menjadi 2-3, saya kembali melihat. Terutama yang saya lihat adalah kontennya. Jadi kontennya, kalau saya lihat di sana ada konten bilangan bulat, bilangan desimal, bilangan irasional, bilangan pangkat dan akar. Kemudian saya coba pecah-pecah lagi menjadi beberapa beberapa tujuan masih dalam satu CP, tapi kemudian yang satu tadi setelah saya enter itu saya pecah lagi nanti menjadi beberapa katakanlah materi pokok begitu. Nah itu dasar saya kemudian membuat tujuan pembelajaran yang ini saya bicara dengan membayangkan saja dirinya. Jadi kemudian saya pecah, pertama bilangan bulat saya pecah dengan sendirinya, bilangan pangkat dan akar itu saya pecah, saya tidak bisa satukan karena berdasarkan pengalaman tentu ya, dengan diskusi dengan teman-teman guru senior, sepertinya pangkat dan akar lebih cocok tidak berada di satu semester, sehingga mau tidak mau saya harus pecah itu. Ketika kita menemukan itu masih berada di satu semester, mungkin bisa menjadi satu, mungkin tidak perlu dipecah. Nah selanjutnya saya pikir sama seperti kita menentukan tujuan pembelajaran di kurikulum 2013. Sekarang KD-KD-nya sudah terbentuk dari potongan-potongan CP tadi itu. Selanjutnya ya saya menggunakan KKU, karena menurut pedoman pembelajaran dan asesmen salah satu yang bisa digunakan adalah yang biasa kita gunakan di kurikulum 2013 itu, menggunakan KKU untuk kata kerjanya, untuk menentukan kompetensinya, kemudian kita pecah-pecah. Ya jadilah seperti itu, gitu. Namun, gitu, setelah dikaji semua, tentu mungkin Bapak Ibu tidak akan menemukan kesulitan, tetapi saya banyak menemukan kesulitan. Disitulah pentingnya menurut saya diskusi dengan rekan sejawat. Saya sering diskusi dengan Pak Gunanto, terutama di beberapa CP, kadang-kadang itu yang dipost di grup itu setelah saya berdiskusi panjang dengan beliau gitu. Satu contoh, aritmetika sosial awalnya
saya gabungkan dengan apa waktu itu masih di satu CP dengan CP yang lain. Jadi Pak Gunanto kalau saya pisahkan begitu. Akhirnya setelah tak pikir-pikir ya kayaknya perlu dipisah juga gitu. Tapi ada juga yang Pak Gunanto dia pendapatnya dia perlu dipisah, tetapi saya gabung, misalkan bangun ruang sisi datar dengan bangun ruang sisi lengkung, Pak Gunanto dia memisah, saya menjadi bangun ruang saja gitu. Alasan saya mungkin karena bangun ruang sisi datar hanya prisma dengan limas, hanya 2, terlalu sedikit saya pikir, jadi bisa saya gabung dengan tabung kerucut dan bola gitu. Akhirnya ya jadilah seperti itu tujuan pembelajaran yang kemudian saya susun, saya tata ulang. Saya mengadopsi susunan materi di kurikulum 2013. Pertama karena saya percaya kurikulum 2013 itu disusun oleh ya katakanlah ahli-ahli. Kemudian berdasarkan pengalaman juga saya tidak menemukan ada materi yang menurut saya seharusnya diajarkan di semester 1 tapi diajarkan di semester 2 atau sebaliknya. Dengan kata lain saya melihat susunan urutan materi atau kontennya masih relevan dengan pemahaman saya, masih sesuai, sehingga saya mencoba mengikuti urutan itu. Mungkin ada beberapa penambahan atau pengurangan tapi minor, tidak banyak menurut saya. Saya coba bandingkan dengan ATP-nya Pak Gun, ada banyak perbedaan. Dengan beberapa teman ada perbedaan begitu. Nah, ini yang kemudian ya mungkin itu bagian dari merdeka belajar itu mungkin ya. Kurikulum merdeka itu, jadi kita diberi kemerdekaan. Saya pikir itu sepintas mengenai CP, kemudian saya turunkan menjadi TP, kemudian saya urutkan menjadi ATP, dan jadilah dokumen itu. Nah, untuk ATP karena saya melihat di panduan pembelajaran dan asesmen tidak ada elemen yang yang baku atau elemen minimal, harus memuat apa saja. Bahkan di satu kalimat di sini kalau boleh saya bacakan, mohon izin, mana dia? Alur di halaman 20, alur tujuan pembelajaran fokus pada pencapaian CP bukan profil pelajar Pancasila, sehingga saya tidak memasukkan kolom profil pelajar Pancasila seperti di contoh-contoh di PMM. Lalu dan tidak perlu dilengkapi dengan pendekatan atau strategi pembelajaran atau pedagogi, sehingga saya tidak lagi memasukkan metode strategi di sana di kolom itu, walaupun di contoh di PMM itu ada begitu. Saya mengacu ke ini karena saya pikir strategi itu nanti akan saya tulis lagi di modul ajar atau di RPP. Lalu profil pelajar Pancasila kita sudah mengambil alokasi waktu intra pembelajaran sekitar 30% untuk proyek. Kenapa juga perlu saya munculkan di sini, padahal itu sudah pasti juga muncul gitu. Jadi pemborosan saja menurut saya. Itu karena tidak ada elemen minimalnya ya, jadi akhirnya saya hanya TP, kemudian semester, alokasi waktu. Alokasi waktu penting karena saya harus mengecek nanti di konten RJP dan semester juga penting. Saya pikir demikian Pak Ketua, Bu Dwi, dari Bapak Ibu senior, banyak sekali di sini. Saya tidak bermaksud menyajikan materi tapi sekedar berbagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hairul. Di sini tidak ada yang berhak dan tidak ada yang siapa yang punya, karena semuanya sama ya kita. Hanya mungkin bedanya usianya, yang ini lebih tua, yang itu lebih muda gitu ya Pak. Semuanya sama, punya kesempatan untuk sharing, share informasi. Nah ini Pak Ahmad Mustafa sudah bergabung juga. Ya kan Pak Amus nih, waktu itu juga kita sempat ngobrol nih masalah TP, PP dan ATP. Nah kan beliaunya hafal panduan itu.
Dia tuh di luar kepala biasanya. Silakan Bang Mus. Silakan Bang Mus. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya sangat setuju dengan Pak Hairul ya tentang ATP. Jadi Suaranya Pak Mus kurang kenceng deh. Kedengaran. Kedengaran tapi ya. Saya juga banyak melihat di teman-teman yang dibuat nggak atau ngedownload dari platform Merdeka Belajar. Lalu saya diskusi dengan Pak Kasih Kurikulum Kota Bogor, dia mengatakan bahwasanya yang ada di platform itu pun nggak update gitu, nggak update dengan panduan-panduan yang terbaru. Ya. Jadi saya setuju dengan Pak Hairul Akbar tadi tentang itu bahwasanya kita tidak seharusnya kita memang mengacu kepada panduan. Contohnya saya lihat juga di yang sudah beredar gitu ya, di panduan ATP itu memunculkan profil ya Pak Hairul ya. Ternyata kan di panduan itu bahkan kalau bahasa saya menyebut itu dilarang gitu ya. Kalau jadi bukan lagi bagian dari komponen tapi memang dilarang. Kemudian bahasanya kan jelas tidak perlu dilengkapi gitu ya dengan pendekatan pun. Jadi artinya kalau kita memasukkan misalkan pendekatan atau strategi ya itu udah bukan ATP menurut saya loh Pak. Jadi kalau ngelihat bahasa redaksi dari yang ada di poin 10 ya, di poin 10 itu. Jadi saya setuju. Jadi tidak ada baku dari menurunkan CP ke PP itu juga tidak ada bentuk bakunya ya. Artinya kita memang improvisasi kita merdeka. Merdeka. Dan oke. Ya itu saja mungkin bahan dari saya Pak Hairul. Ya Pak Budwi, terima kasih. Iya, baik, terima kasih. Jadi Pak Ahmad Mustafa, Pak ini memang saya juga baca itu ya. Jadi tidak ada kita mencantumkan seperti kerja konsep. Saya juga udah download tuh tadi ATP-nya punya Pak Hairul. Kayaknya sudah bagus tuh Pak Hairul pakai tanpa juga ya Pak Hairul ya ditulisnya, diketiknya ya Pak. Pada platform tanpa ya Pak. Iya benar. Iya jangan bilang bagus dulu Bu Dwi. Teman-teman jangan bilang bagus dulu. Saya seperti yang saya bilang itu dokumen hidup. Jadi saya kemarin fokusnya ke semester ganjil ini saja, kelas 7 karena baru semester 7. Nanti sambil jalan mungkin akan ada tambahan TP, akan ada perubahan alokasi waktu begitu. Jadi ya itu sekedar untuk administrasi saya aja dulu di awal. Iya betul. Gak apa-apa Pak, itu sudah untuk bisa dijadikan referensi untuk teman-teman yang memang sekarang ini lagi kebingungan juga mencari, termasuk Budwi ya kebingungan kan mencari modul ajar yang seperti apa, ATP yang mana gitu ya Bu ya. Kan kita terbantu. Sudah bagus, sudah bikin ya Bu ya. Ada teman-teman yang sudah membuat. Saya juga share tadi di MGP saya, kalian suruh buat umpan baliknya. Ini ya. Ibu silakan kalau ada pertanyaan, ya itu betul. Pakai platform Canva, nanti juga Bapak Ibu kan sudah pada bisa ya Canva-nya, jadi bisa dibuat seperti Pak Hairul. Nah Bapak Ibu yang masih belum paham atau ada yang mau ditanyakan atau yang mau di-sharingkan, silakan Bapak Ibu. Jangan lupa daftar hadirnya ya Bu di room chat. Iya sudah Bu. Cuma ini dia nih, muncul nih, sudah muncul tuh yang punya Pak Hairul sudah ada. Ya. Nanti silakan Bapak Ibu bisa download ya di tadi yang link yang sudah di share oleh Pak Hairul di grup. Kalau ada pertanyaan silahkan Bu Wartini. Nah, sudah hadir juga nih Bu Reti Usman, Ibu Pepe. Gimana Bu Reti, apa kabarnya? Barangkali ada yang mau disampaikan Bu Reti. Terima kasih Bu. Saya tadi menyimak apa ini, saya balik sedikit ya tentang asesmen dalam pembelajaran ya.
ini asesmen ini kebetulan kurikulum Merdeka itu kan identik dengan pembelajaran diferensiasi. Sehingga asesmen dalam pembelajaran itu ada kita kan mau membelajarkan anak sesuai keunikannya, sesuai profilnya, kemampuannya, gaya belajarnya. Jadi sebagai guru kita harus mengikuti alur bagaimana kita siswa itu belajar di sekolah itu bukan untuk mendapatkan ijazah atau nilai dari kita. Bagaimana kita menuntun siswa itu, murid-murid kita untuk bisa bahagia di masa depan. Hanya sesuai dengan potensi yang ada pada dan wajar kita sebagai guru harus melakukan asesmen diagnostik seperti yang disampaikan oleh teman-teman tadi, kemudian asesmen formatif itu pada saat pembelajaran. Tidak pada saat diagnostik itu kan kita untuk menentukan pembelajaran kita seperti apa ya. Kemudian untuk formatif ketika pembelajaran kita pembelajaran berlangsung itu ada trouble lagi masalahnya. Ada seorang anak misalnya yang kita terapkan untuk gaya belajarnya, dia masuk di gaya belajar apakah dia visual, auditorial, kemudian ada yang kinestik, maka bisa saja kita bisa dampingi dia, kita minta dia bisa jadi mau pilih gaya belajar apa. Itulah termasuk juga sebenarnya apa yang sudah dimampu oleh anak yang sudah ini ya, yang apa yang sudah dipahami sampai pada saat pembelajaran anak itu, apa kelebihan dari pembelajaran yang kita pada saat pembelajaran, apa yang belum dipahami, apa yang sudah dipahami. Nah itulah ini kaitannya dengan pembelajaran diferensiasi. Kemudian pada asesmen sumatif itu kita akan memberikan penilaian, tetapi bukan berdasarkan proses-proses pembelajaran. Jadi asesmen formatif kita tidak lampirkan di situ, kita tidak akumulasi untuk membantu siswa untuk mendeskripsikan nilainya. Memang angka-angka biji ya, tapi semestinya itu adalah menceritakan capaian pembelajaran anak sampai pada tahap untuk pengisian nilai pada raport nanti, termasuk juga kenaikan kelas, kemudian pada saat kelulusan. Itu sekitar itu saja yang bisa sedikit saya bisa share. Kebetulan saya belajar sedikit bersama teman-teman guru penggerak di kabupaten. Jadi cuma itu yang bisa saya share sedikit. Mudah-mudahan ini bisa menyamakan persepsi kita tentang asesmen pembelajaran untuk kurikulum Merdeka. Karena ujuk-ujuknya itu adalah pembelajaran yang memerdekakan anak, yang kita sebagai guru membimbing, menuntun, karena di situ di filosofinya itu adalah tidak mungkin bibit jagung kita mau semaikan, kita mau tanam gaya itu seperti kita mau merawat seperti padi. Juga padi tidak mungkin kita mau merawat padi ini sampai dengan bisa tumbuh, bisa sampai dengan bisa kita panen dengan gaya seperti kita menanam jagung. Kira itu sehebat-hebatnya potensi anak kalau kita semaikan kita tidak rawat, apalagi kita cuma tumbuh di ladang yang kering kerontang, pasti tidak akan tumbuh dengan baik. Kira itu dari saya pun belajar dari Bapak Ibu semua. Saya sangat senang bisa terus berada di walaupun saya sudah bukan lagi ketua MGMP di Kabupaten Gorontalo. Saya berharap ajang webinar ini bisa meningkatkan pemahaman saya lagi. Saya bisa dapat pengalaman dari Pak Hairul, Pak Asra, dari teman-teman semua, Ibu Dwi, Pak Ketua, Pak Amos juga. Saya kira itu cukup dari saya, Bu Dwi. Terima kasih atas kesempatannya. Mohon maaf
Jika ada salah-salah, kira itu mungkin kekurangan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Reti pencerahannya. Ini Bu Reti ini Ki Hajar Dewantara banget deh. Karena Bu Reti ini kan ada PP ya, termasuk Pak Herul tuh. Jadi Ki Hajar Dewantara banget deh gitu ya. Filosofinya udah benar-benar dibawa gitu kan. Ya Bu, Bapak dan Ibu silakan ke barangkali ada lagi yang masih mau menambahkan. Mungkin Pak Asra mau menambahkan lagi nih. Silakan Pak Asra. Kalau tadi kan di asesmen, sekarang di PP, PP dan APP-nya belum nih, silakan. Baik, Pak Tresna juga mau? Iya, lanjut nanya. Saya mau nanya. Oh, mau Tahu nanya? dah, Pak Asra dulu aja. Boleh ya Pak ya, silakan ya. Boleh. Boleh ya. Saya dulu ya Pak Asra ya. Silakan. Saya juga. Nanti sekalian Karena saya sama Pak kebetulan Tresna. Silakan Pak Kres. Saya mohon maaf saya ini ya izin untuk off kameranya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya juga karena saya juga agak terlambat jadi tidak menyimak dari awal. Kemudian sesuai dengan apa yang disampaikan tadi berhubungan dengan Ibu Reti tadi bahwa memang kita ada asesmen diagnostik di awal, kemudian kita akan juga ada di asesmen yang di tengah dan di akhir gitu kan. Kemudian saya akhirnya formatif dan sumatif. Kemudian saya akhirnya berpikiran demikian dengan adanya kita dari awal bahwa kita mengetahui tingkatan-tingkatan entah itu gaya belajar dan segala macam kemampuan yang dimiliki oleh murid kita gitu kan ya, entah juga gaya belajar yang seperti apa, sehingga saya ingat terhadap dulu kalau tidak salah yang namanya multiple intelligence gitu loh. Nah akhirnya ke sana jadi multiple intelligence. Akhirnya saya bertanya gini, apakah kalau memang kita harus mengikuti dalam satu kelas itu berbagai macam mengikuti atau membimbing, membelajarkan siswa, membelajarkan murid yang multiple intelligence itu yang mungkin kita gabungkan ke dalam beberapa tahap, ada 3 tahap, awal, menengah, akhir loh. Bisa dikatakan demikian lah ya. Jadi kemampuan awal, kemampuan menengah, dan kemampuan akhir boleh dikatakan saya kelompokkan demikianlah kita. Nah, apakah di dalam modul ajar atau RPP-nya atau mungkin dari CP, CP, kemudian TP, ATP sampai ke modul ajarnya, khusus di modul ajarnya nanti sebagai RPP, apakah kita juga harus membuat kalau kita 3 tingkatan membuat 3 modul ajar gitu dengan khusus untuk itu tadi. Ini modul ajar khusus yang kemampuan rendah, ini modul ajar khusus kemampuan tinggi, ini modul ajar khusus kemampuan menengah. Apakah seperti itu? Itu pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pertanyaannya bagus banget nih Pak Tresna. Saya juga memang hampir berpikiran seperti itu dan memang berpikiran begitu. Gitu. Apakah harus di kelas itu kita membuat 3 modul ajar gitu ya Pak ya? Iya minimal kalau dengan baik. Kalau itu ditanggapi itu Pak Haji dan lain-lain. Saya dulu Pak Asra ya. Lanjut paket saya silakan. Kalau menurut video yang ditayangkan dan saya pelajari di PMM, enggak begitu arahnya Pak. Jadi tes asesmen awal itu memang hanya untuk mengetahui kemampuan siswa itu berkaitan dengan tujuan pembelajaran. Berkaitan dengan tujuan pembelajaran itu sampai pada kalau tadi awal, kemudian menengah, kemudian pada akhirnya itu. Nah, tentang gaya belajar malah kemarin disampaikan tidak terlalu urgen di dalam tes awal itu, tidak masuk dalam pembelajaran pemikiran tentang pembelajaran. Nah, bagaimana jadi modul ajarnya 1 aja Pak, tidak terlalu ribet. Kemudian kemarin ada masukan juga modul ajar jangan tebal-tebal begini, terlalu meribetkan guru dan lain sebagainya. Tetapi modul ajar yang di PMM masih banyak halaman.
masih banyak halaman terlalu ribet. Katanya yang baru tidak pakai. Nanti kita bahas tentang modul ajar. Tentang yang tadi disampaikan, benar memang ada bermacam-macam di siswa kita itu, ada yang paham, ada yang mulai paham, ada yang tidak paham, sehingga pembelajarannya secara sekilas kalau saya mengatakan, maka pembentukan kelompoknya itu didasarkan atas asesmen awal tadi, sehingga di situ terjadi kolaborasi antara yang paham, yang sedang paham, dan yang belum paham. Tugasnya masing-masing ada contohnya begitu. Itu untuk jawaban dari Pak Tresna ya. Jadi tidak perlu membuat 3 modul aja Pak, lalu ribet juga teman, malah nanti pembelajarannya satu kelompok yang belum paham, satu kelompok yang sedang paham, satu kelompok yang sudah paham, malah nanti terkotak-kotak di situ. Maunya tidak terkotak-kotak, malah yang diharapkan adalah kolaborasi antar semua siswa. Itu. Dan satu lagi untuk yang ini, masukan untuk ATP. Kalau tadi ATP-nya itu sudah ada contoh, paling tidak sesuai dengan contoh, tetapi yang terbaru adalah dari CP, analisis CP, kemudian dibuat TP, kolom CP, kolom TP, kemudian baru kolom ATP. Jadi ATP-nya memang sumbernya ditulis 2 kali sih di situ, tetapi kemarin saya disorot, kok ini langsung ATP, alur tujuan pembelajarannya. ATP-nya di mana? Kan prosesnya harusnya dari CP menjadi TP, kemudian baru ATP. Jadi kolomnya 3 itu Pak Akbar, mungkin nanti kita buat itu baru. Katanya tadi kan memang tidak ada form baku, jadi membuat baru saja. Ya, CP, kemudian ada TP, kemudian sebelahnya lagi ATP begitu. Baru nanti di situ sesuai yang Pak Khairul tadi tulis itu ada berapa jam dibutuhkan pada tujuan pembelajaran itu. Itu saja tambahan dari saya. Mau Pak Asrah. Silakan Pak Asrah, kita masih punya waktu 18 menit ya. Baik, 5 menit kalau begitu. Terima kasih tentang CP, TP, dan ATP. Pertama, saya setuju dengan Pak Khairul beberapa hal saya kira tadi. Kita boleh membagi CP itu berdasarkan pemikiran kita dalam satu lingkup satuan pendidikan atau mengumpulkan beberapa guru lah. Jadi diskusi ceritanya. Tapi kalau sudah ada contoh saya kira itu lebih bagus. Tapi saya pertama mulai dari CP. Saya sebenarnya agak sedikit bukan juga kontrasi. Mengapa CP itu kemudian kalimatnya narasi yang kemudian membuat kita bingung?
Masih terlalu banyak-banyak ya, terus ini nggak sakit ya. Oke, jadwal pelajaran masih ada. Ayo kok mari dijak layang ngono. Jadwalnya hari Senin apa? Apa? Ya, engko tambahno. Kan sing ben hari Sabtu lagi kan? Kan 3 Sabtu lagi kan? Kan hari kerjamu ekskul melukismu kan hari Sabtu. Hari apa? Mosok. Jam 12 lebih 15 nanti saya tunggu. Apa?
Latihan apa? Menggambarmu dari Sabtu. Setiap Sabtu menggambarmu. Bener ya itu jadwalnya? Kita cek. Langsung bareng aja kalau kakak adik. Bareng-bareng.
Oke. Nah, gantian Le. Mana? Le kayak Selasa mau pakai laptop.